masalah keutamaan ilmu, supaya teman-teman yang hadir di sini jangan hanya sekedar merasa oh karena ini testimoni mau tes hadir, enak gak sih hadir majelis ilmu, atau hanya seremoni karena diajak oleh teman-teman dan gak enak gitu kan, atau diajak oleh seniornya atau apapun indikasinya. Maka harus Anda fahami bahwasanya kita lebih butuh dengan ilmu ini, terutama ilmu agama, daripada makanan pada saat kita sedang lapar, daripada minuman pada saat kita haus, daripada tempat tidur pada saat kita letih, daripada obat pada saat kita sedang sakit. Kenapa? Karena ilmu agama ini akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur yang boleh dan tidak boleh. Maka kita lebih butuh dengan agama ini dari semua itu. Jadi jangan teman-teman sekalian menuntut ilmu ini hanya dilowongkan kapan ada waktu. Enggak, memang harus ada waktu. Memang harus terbentuk komunitas kita di mana kita selalu peduli dengan ilmu ini. Memang kita pribadi tidak mau melewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini sering saya bahasakan, agar kita bisa istiqomah dalam agama ini butuh 4 hal. Yang pertama ilmu. Harus selalu dengarin ilmu. Harus selalu dilowongkan waktu setiap hari tanpa ilmu. Buat sebuah simbol dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa ilmu. Di masa kita sekarang teman-teman sekalian, handphone kita ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Rugi sekali orang kalau di masa sekarang tidak pintar agama. Di masa dulu Imam Bukhari rahimahullah harus menunggangi keledai 1 bulan menuju ke ujung wilayah Irak hanya untuk mendengarkan sebuah hadis. Imam Ahmad rahimahullah pernah melakukan perjalanan sebulan hanya untuk mendengarkan sebuah hadis, kemudian beliau pulang lagi ke negerinya. Kita sekarang bisa baca ribuan hadis dalam satu hari, bisa mendengarkan ratusan ceramah dari para ustadz-ustadz kita dengan handphone kita. Bisa sambil duduk, bisa sambil baring, di kendaraan bisa dengar. Apa alasannya untuk tidak menuntut ilmu? Sementara agama kita adalah ilmu. Kalau orang belajar ilmu teman-teman sekalian dengan sekali pertemuan, saya kayak gini kita ngajian. 1 jam atau 2 jam kita kajian, tiba-tiba kepala kita lebih besar 2 kali lipat. Kalau kita mengaji lagi nanti malam, lebih besar lagi. Mungkin repot kita untuk belajar. Karena kepala kita selalu makin besar. Tapi ini tidak. Kalau mulai dari bayi kita belajar agama sampai kita mati, kepala kita begini-begini terus. Gak ada hubungannya. Bahkan sudah ada penelitian ilmiah, ada urat saraf di otak manusia, itu bisa menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Kalau Anda mau hafal semuanya bisa. Ya, berarti kalau hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, mendengarkan sejarah, itu adalah hal yang masih banyak kapasitas di otak kita, memorinya nggak dipakai.